Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tami. Di sini kita akan menyampaikan sharing materi tentang kesadaran hidup dan kesiapsiagaan dalam bencana di perguruan tinggi. Tujuan dari materi ini adalah untuk membentuk kesadaran hidup dan kesiapsiagaan dalam kita menghadapi bencana atau kedaruratan yang ada di sekitar kita, karena lingkungan kita adalah perguruan tinggi, ya mungkin di lingkungan perguruan tinggi ini. Dasarnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang penanggulangan bencana. Kemudian ada beberapa hal yang akan kita sampaikan, kenapa seperti ini harus disampaikan terus-menerus secara kontinu ke segenap masyarakat, terutama teman-teman dan rekan-rekan muda. Karena apa? Indonesia adalah supermarket bencana dan kita harus hidup berdampingan dengan bencana yang ada di sekitar kita. Kenapa kita mengatakan Indonesia supermarket bencana? Lingkungan kita, sekitar kita adalah potensial sekali dengan bencana. Di Indonesia itu mau bencana apa saja ada, dari mulai gunung meletus, banjir, tanah longsor, kebakaran, gempa bumi, dan masih banyak lagi. Tentunya teknologi yang semakin maju ini yang tidak kalah berbahaya adalah gagal teknologi dan bencana sosial. Bencana sosial itu kita terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa, dan budaya serta agama yang ada di sekitar kita ini juga potensial sekali untuk menimbulkan friksi-friksi dan benturan-benturan antara sesama warga negara Indonesia. Maka dari itu kesadaran kita membangun atau membentuk kesiapsiagaan kita untuk menghadapi bencana-bencana yang potensi bencana yang ada di sekitar kita. Kemudian bencana itu apa toh? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, ataupun faktor manusia sendiri, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian jiwa manusia, kerusakan lingkungan maupun psikologis, seperti gunung meletus, kemudian banjir, tanah longsor, itu kan bisa disebut faktor alam. Ataupun tanah longsor bisa juga disebabkan oleh faktor non-alam karena pengerusakan hutan, penggundulan hutan, air bah, itu disebut juga faktor non-alam. Ada lagi gagal teknologi seperti saya katakan di awal, mungkin percobaan nuklir ataupun apapun teknologi yang gagal bisa mengakibatkan bencana juga. Dewasa ini yang kita hadapi adalah pandemi yang sudah berlarut-larut ini. Kemudian kalau kesadaran kita tidak kita bentuk dari awal, bagaimana cara hidup kita, pola hidup kita. Teman-teman muda tentunya dipersiapkan untuk menghadapi hal tersebut. Karena panjenengan atau panjenengan semua ini adalah pionir-pionir yang akan meneruskan tongkat estafet kelangsungan hidup bangsa ini. Kemudian letak geografis Indonesia ini ada yang menyebutnya ring of fire, cincin api, yang mulai dari Sabang sampai Merauke
terdapat lempengan gunung di bawahnya, magma yang sangat besar. Ini secara bencana bisa mengakibatkan bencana, tetapi secara kesuburan tanah kita juga lihat sendiri betapa suburnya Indonesia, tapi kalau salah kelola pun akan mengakibatkan bencana. Kemudian air, terutama di Sukoharjo ini, Sukoharjo ada di daerah lembah. Kalau di sebelah barat ada Gunung Merapi, sebelah timur ada Gunung Lawu, kemudian di tengah-tengahnya mengalir Sungai Bengawan Solo yang memanjang. Tentunya semua air dari Merapi, Lawu, ataupun Merbabu akan bermuara di Bengawan Solo. Kalau kita salah kelola air pun akan mengakibatkan banjir yang sangat merugikan masyarakat di sekitar kita. Kemudian, kenapa kok kita harus sadar? Karena kita harus menata, kita hidup di lingkungan yang potensial bencana. Kita harus sadar bencana. Kita harus mulai memanajemen diri kita. Bagaimana kita menghadapi bencana tersebut. Kemudian tindakan apa yang harus kita lakukan. Yang terutama adalah kita selamatkan diri kita dulu. Kita persiapkan diri kita dulu. Kemudian baru kita bisa menolong orang di sekitar kita. Tapi sebelum itu kita juga harus memitigasi atau memilahkan potensi apa yang ada di sekitar kita. Apa yang mengancam daerah atau wilayah yang kita tinggali. Kemudian kita buat planning, kalau terjadi sesuatu kita harus lari kemana, penyelamatannya bagaimana. Terus komunikasinya dengan apa, ini hal-hal yang harus kita persiapkan dari awal. Tentunya ini adalah rangkaian-rangkaian harus kita persiapkan setelah kita mitigasi, kemudian kesiapsiagaan kita siapkan, kemudian manajemennya pas saat kejadian itu kita harus siapa berbuat apa, kemudian setelah pasca bencana pun ada kegiatan yang harus kita lakukan, apa-apa yang harus kita persiapkan, apa-apa yang harus kita lakukan. Nah, tentunya apa yang kita lakukan ini kita tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Ada pihak-pihak lain yang harus bersinergi dengan kita, bekerja sama dengan kita untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan tidak pernah kita praktekkan apa yang kita bicarakan ini, hanya sekedar pengetahuan saja. Kemudian ada beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan. Antara lain adalah keselamatan panjenengan nomor 1, kemudian keselamatan anak-anak, kemudian orang tua, wanita, kemudian baru yang lainnya. Harta benda itu kita letakkan di nomor terakhir, yang penting adalah penyelamatan jiwa dulu. Terus teman-teman, kalau boleh dikatakan, kalau orang Jawa itu ngomong terjadinya bencana itu sebetulnya tentang ilmu titen. Karena siklus itu bisa dikatakan akan terjadi semacam gimana ya, siklus itu terjadi mungkin periodik atau lompat-lompat periodenya, tetapi kejadiannya hampir sama.
bisa jadi akibatnya yang ditimbulkan besar, bisa jadi akibat yang ditimbulkan kecil juga bisa jadi. Itu tergantung kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana yang ada di sekitar kita. Kalaupun kita sadar akan bencana yang akan ada di sekitar kita, tentunya kita juga harus mempersiapkan segala hal bagaimana kita menghadapi bencana-bencana itu. Kemudian ada beberapa kegiatan tahapan yang dilalui, yaitu kegiatan pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan publikasi ilmiah, kemudian kegiatan pengabdian masyarakat, kemudian kegiatan yaitu pimpinan perguruan tinggi. Ini adalah ilustrasi beberapa kejadian bencana yang kalau yang ini tanah longsor. Tanah longsor kalau di Sukoharjo tentunya hanya di beberapa bantaran Sungai Bengawan Solo, itu pun titik-titik tertentu. Kalau di daerah lain mungkin karena Sukoharjo itu yang potensial adalah Bengawan Solo dengan banjirnya tahunan, tapi alhamdulillah 2-3 tahun terakhir ini tidak begitu dahsyat. Tapi yang tidak kalah pentingnya, karena lingkungan kampus Panjenengan ini berada di Solo Baru, kawasan yang padat penduduk dan industri juga ada di sekitar Grogol ini juga tinggi. Di Grogol ini tingkat kebakarannya juga lumayan tinggi. Jadi kita juga harus waspada itu kebakaran ataupun bencana sosial. Itu juga penting banget kita waspadai. Apalagi di masa sekarang ini banyak sekali orang yang mudah terprovokasi. Teman-teman harus menjadi pionir, segala sesuatunya bisa dipikirkan lebih awal, jangan sampai kita mudah digesek oleh provokasi dan mengakibatkan bencana sosial. Ini adalah banjir, kemudian tanah longsor juga. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, anak-anak ini yang sering menjadi korban bencana. Kemudian karena tingkat emosi mereka masih labil dan masih rendah, mereka butuh trauma healing. Pendekatannya seperti apa, kemudian diajak bermain, dikasih hiburan agar mereka lupa dengan kejadian atau trauma yang pernah menimpa mereka dan keluarganya dan tidak terpengaruh dengan kejiwaannya. Ini adalah gempa bumi, sama halnya ini gempa bumi. Nah, ini sejak dini kita sudah dipersiapkan untuk menghadapi segala sesuatunya, entah itu memberikan pertolongan pertama, paling tidak menyelamatkan diri sendiri dulu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya teman-teman, saya sampaikan di antara orang-orang yang berada di lokasi bencana itu ada yang namanya wisatawan bencana. Nah, tugas mereka hanya selfie, mengupload kejadian tanpa memberi keterangan ataupun lokasi yang kejadiannya apa, lokasinya apa. Itu
kita berharap teman-teman lebih ada pendekatan, oh saya harus menolong. Artinya kesampingkan dulu tentang perihal selfie. Karena apa? Dewasa ini orang lebih mementingkan akunya. Oh, aku berada di lokasi bencana, aku bisa menolong, tapi juga harus dipublikasikan. Itu yang harus kita kesampingkan. Tujuan kita adalah kita siap dulu, kita memberi pertolongan, kita mampu menolong orang lain. Tetapi dengan keterbatasan kemampuan kita juga harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang lainnya untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Demikian teman-teman yang saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita sharingkan bersama ini nanti tidak pernah kita praktekkan, kita hanya berlatih, belajar dan berlatih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.